Aku Afra. Halo, aku Gita. Hai, aku Intan. Kemasan dalam sediaan farmasi bukan hanya soal penampilan. Kemasan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan obat-obatan sampai ke tangan konsumen dengan aman, efektif, dan mudah digunakan. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa kemasan itu sangat penting. Yang pertama, kemasan berfungsi sebagai pelindung. Obat-obatan seringkali sangat sensitif terhadap cahaya, udara, ataupun kelembapan. Dengan kemasan yang tepat, kita bisa melindungi obat dari faktor-faktor luar yang bisa merusak kualitasnya. Bayangkan jika obat yang kita konsumsi sudah terkontaminasi atau sudah rusak. Tentu ini akan berdampak pada efektivitasnya, bukan? Yang kedua, kemasan juga berfungsi sebagai informasi. Kemasan obat memberikan kita informasi yang sangat penting seperti dosis, cara penggunaan, komposisi, hingga tanggal kadaluarsa. Tanpa informasi ini, kita bisa saja salah menggunakan obat yang tentunya berisiko bagi kesehatan. Kemasan juga bisa memudahkan distribusi. Dengan desain yang baik, kemasan bisa memudahkan penyimpanan dan pengangkutan obat ke berbagai tempat, baik itu apotik, rumah sakit, ataupun toko obat. Kemasan yang praktis, tahan lama, dan aman tentu mempermudah pengelolaan obat-obatan. Selanjutnya, kemasan juga memberikan identitas pada obat tersebut. Dengan kemasan yang khas dan mudah dikenali, pasien atau konsumen bisa dengan mudah memilih obat yang mereka butuhkan. Kemasan juga menciptakan kesan profesionalisme, memberikan rasa percaya diri bagi konsumen bahwa obat yang mereka konsumsi ini memiliki kualitas yang terjamin. Singkatnya, kemasan bukan hanya soal desain luar yang menarik, tetapi juga soal fungsi dan keselamatan. Tanpa kemasan yang tepat, obat-obatan bisa kehilangan efektivitasnya atau bahkan membahayakan kesehatan. Evaluasi kemasan yang pertama yaitu uji ketahanan banting, yang mana dilakukan untuk mengetahui apakah kemasan telah layak digunakan untuk melindungi sediaan. Pengujian ini dilakukan di atas ketinggian 1 meter dan dilemparkan sebanyak 100 kali. Dapat kita lihat ini adalah hasil dari kemasan patch dari chloramphenicol yang telah dilakukan uji ketahanan banting, yang mana tetap kokoh ya. Lalu, ini adalah hasil dari uji ketahanan banting terhadap kemasan dari daun pegagan, yang mana juga tetap kokoh ya. Uji daya serap air dilakukan sesuai dengan anjuran SNI, di mana akan ditimbang berat sebelum dan sesudah percobaan. Pertama-tama, kita masukkan dulu untuk kemasan kita ke dalam air. Ditunggu hingga beberapa menit, kemudian kita angkat dan kita timbang untuk bobot akhirnya. Berikut hasil bobot akhirnya. Hasil uji daya serap untuk kemasan patch chloramphenicol didapat 12,144%, sedangkan untuk kemasan patch ekstrak daun pegagan didapat 35,688%. Uji kebocoran, yang mana uji kebocoran dilakukan untuk membuktikan kemasan layak dipakai. Pengujian ini dilakukan dengan merendam kemasan selama kurang lebih 10 menit di dalam methylene blue. Kemasan tersebut kemudian diamati apakah mengalami kebocoran atau tidak. Hasil uji kemasan yang telah diujikan selama 10 menit, larutan methylene blue tersebut masuk ke dalam kemasan, yang artinya kemasan kami ini belum memenuhi syarat. Namun hal ini masuk akal karena kemasan kami terbuat dari kertas. Uji keseragaman labeling dan printing dilakukan untuk memastikan informasi yang terdapat pada label dan cetakan kemasan obat itu konsisten dan akurat ya dalam setiap produksinya. Label dan cetakan kemasan obat mengandung informasi penting seperti nama obat, kekuatan dosis, dosis yang direkomendasikan, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya. Maka dari itu, uji keseragaman ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi tersebut tersedia dengan jelas dan mudah dibaca oleh konsumen atau petugas kesehatan.